seperti yang saya janjikan tadi, mulai dari jam 9 pagi kita akan bersama teman-teman dari PT Kamil Pustaka 1 jam ke depan Sobat Maja ya. Memang kalau di kehidupan ini kita tidak dipungkiri setiap manusia itu pasti memiliki masalah dalam kehidupannya sehari-hari. Untuk menyelesaikan masalah pastinya dibutuhkan adanya panduan yang bisa memberikan solusi ataukah jalan keluar yang bisa dipertanggungjawabkan sumbernya dan tidak menimbulkan keraguan-raguan. Nah, panduan itu tidak lain yaitu 2 pusaka yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran dan juga hadis ya Nabi Muhammad SAW. Nah, kini hadir buku referensi Sobat Maja yang berkaitan dengan Al-Quran dan hadis yang akan membantu manusia menyelesaikan permasalahannya, menjadikan rasa tenang dan percaya diri dalam melangkah menuju kehidupan yang hakiki, yaitu buku Ensiklopedia Pengetahuan Al-Quran dan Hadis. Nah, penasaran kan? Saat ini saya sudah ketemu dengan Ibu Anindya. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Mas. Oke, alhamdulillah sehat selalu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita sudah ketemu 2 kali ini ya, Bu ya. Insya Allah. Ini yang kedua ya. Ibu, ini Ramadan tinggal beberapa hari lagi ya. Betul. Kalau insya Allah nggak salah nanti Selasa kita sudah menuju ke bulan suci Ramadan. Nah, Bu, kira-kira sesuai dengan namanya, kalau Sobat Maja masih belum tahu secara umum apa sih Ensiklopedia Pengetahuan Al-Quran dan Hadis ini sebenarnya? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Saya awali dulu ya. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu antil kumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa Allah selalu menjadi prioritas utama kita ya Mas. Karena hanya dengan rahmat, nikmat dan karunia-Nya pula kita bisa bertemu lagi di hari ini, begitu ya. Dan mudah-mudahan apa yang akan kita sharingkan di hari ini akan membawa manfaat dan barokah buat kita semua. Amin, amin ya rabbal Nah, alamin. ini saya dari PT Kamil Pustaka ya akan men-sharingkan buku tentang Ensiklopedia Pengetahuan Al-Quran dan Hadis. Nah, ini buku tentang apa begitu ya? Betul. Ini adalah suatu kumpulan pengetahuan ya tentang keislaman yang bersumber kepada Al-Quran dan Hadis, yang di dalamnya itu dilengkapi dengan asbabun nuzul, kemudian ada asbabul wurudnya, dan juga ada penjelasan secara ilmiah dari setiap tema yang dibahas. Dan buku ini memiliki tagline yaitu cara mudah memahami Al-Quran dan Hadis berdasarkan tema. Nah, jadi buku ini disusunnya berdasarkan tema ya, di dalam 7 jilid. Nah, dalam 7 jilid itu nanti ada 177 tema dan juga ada 1600 subtema lagi. Dan juga ketebalan total dari seluruh paketnya ini ya, satu paket kan ada 7 jilid itu adalah 2940 halaman. Dengan dicetak hardcover dan juga kertas di dalamnya adalah menggunakan matte paper 120 gram. Kalau kita lihat di sini bukunya tebal banget Bu ya, ini ya, tebal banget. Mungkin teman-teman bisa simak di talkshow ini di live streaming kita majamojokerto.net/live. Kalau kita lihat di kamera kita ya, ini bukunya tebal banget. Itu ada tulisan Ensiklopedia Pengetahuan Al-Quran dan juga Hadits. Nah, ini ya Bu Anindya, seperti temanya, mungkin bisa diuraikan tema-tema apa saja yang kira-kira dibahas dalam buku ensiklopedia ini? Ya, tema yang ada di dalam buku ini sangat luar biasa sekali ya. Di sini tidak hanya menjelaskan tentang tata cara beribadah begitu ya, atau menjelaskan tentang tauhid, akidah, fikih, tetapi di sini juga membahas semua masalah-masalah kehidupan sosial, masalah muamalah, kemudian masalah-masalah yang menyangkut hubungan antar manusia, semuanya lengkap dibahas di buku ini. Seperti di buku yang pertama itu nanti membahas masalah tentang agama dan rukun iman. Nah, itu hanya di jilid 1 ya, agama dan rukun iman. Nah, agama-agama di sisi Allah itu agama apa saja sih? Yang kita tahu kan
kita beragama Islam, Muslim gitu ya. Tetapi sebetulnya sebelum Islam diturunkan untuk menyempurnakan kehidupan ini, ada sejarah yang lain, yaitu agama-agama yang diturunkan kepada para nabi-nabi terdahulu, para rasul-rasul terdahulu. Nah, dan itu semua wajib kita yakini dan kita imani, begitu ya. Kemudian juga di sini dibahas masalah tentang rukun iman. Iman itu apa sih, gitu ya. Kemudian apa sih hakikatnya iman itu, kemudian apa hubungannya antara iman, Islam dan ihsan. Nah, itu semuanya lengkap juga dibahas di sini. Kemudian iman itu ada iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kemudian iman kepada kitab-kitab, iman kepada nabi dan rasul, kemudian juga iman kepada hari akhir serta iman kepada qada dan qadar. Nah, itu semua yang seperti apa, begitu ya. Juga pembahasannya sangat lengkap sekali. Misalkan iman kepada malaikat, iman kepada malaikat itu sih kayak apa sih? Nah, kita wajib mengetahui ya, malaikat yang ada di sekitar kita itu seperti malaikat kiroman katibin. Siapakah mereka, begitu ya, yang mencatat amal kebaikan kita. Kemudian siapakah nanti malaikat pencabut nyawa? Nah, nama-namanya itu kan juga ada di situ semuanya. Nah, itu wajib kita yakini dan kita imani juga. Kemudian berapa sih jumlah malaikat yang ada di sekitar kita atau di bumi ini, begitu. Kemudian juga apa tugas mereka? Apakah tugas mereka itu seperti kita ya, mencatat jam kerjanya, begitu ya, sip-sipan kayak kita pagi sampai sore, sore sampai malam, begitu. Nah, ya, betul. Di sini ada ya, ada 2 waktu yang betul-betul itu dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ketika waktu subuh dan juga ketika waktu asar. Nah, pergantian waktu pagi dan malam itu ada di 2 waktu sholat itu. Jangan sampai ketika malaikat naik ke angkasa ya, ke langit ke-7, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menanyakan, bagaimana kabar si fulan? Waduh ya Allah, itu tadi pas tak tinggal masih di dalam selimutnya, belum bangun gitu. Padahal sudah subuh ya. Nah, jangan sampai laporannya seperti itu, begitu ya. Dan itu mungkin tidak kita sadari, tetapi ternyata itu ada catatannya, begitu ya. Walaupun kelihatannya itu remeh dan mungkin ya kita sering melakukannya, gitu ya, tidak santai aja, begitu ya. Padahal di waktu-waktu krusial itu ada catatan tersendiri karena laporannya pas jam-jam tersebut, begitu. Baik. Jadi intinya di ensiklopedia ini ini cocok untuk semua umur ya. Betul banget. Cocok untuk semua umur, apalagi pas cocok momennya ini mau Ramadan, Bu, ya. Ini biar kita bisa mendekatkan diri kepada Allah, beribadah, terus kemudian syariat-syariatnya nanti akan dipandu di buku ini, Bu, ya. Betul. Oke, selain untuk panduan kehidupan sehari-hari, di sini ada panduan syariat untuk sholat, untuk menjalankan puasa, itu sudah ada semuanya. Lengkap semua. Nah, untuk yang panduan kita sehari-hari ya, tata cara beribadah itu ada di buku jilid yang kedua. Itu lengkap banget ya, mulai dari tata cara berwudu, kemudian tayamum, kemudian istinja, ataupun juga mandi junub. Itu semuanya lengkap di sini. Lengkap, ya. Mulai dari wudu itu kan ada rukun-rukunnya ya, ada niatnya, ada tata caranya. Tidak hanya sekedar basah main air gitu aja ya. Kadang-kadang sering kali kita lihat ketika menjalankan wudu gitu ya, hanya sekedar membasuh tangan, kemudian ketika membasuh lengan ini sikunya nggak basah, atau waktu cuci kaki tumitnya nggak basah, begitu. Nah, padahal di sini kan di dalam buku ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan Hadis ini dibahas secara lengkap ya, bagaimana rukun-rukunnya, kemudian tata caranya seperti apa, dan ini menggunakan hadis-hadis yang sahih ya. Disebutkan di sini di hadis Bukhari itu seperti ini bunyinya, di Nasai seperti ini, itu lengkap semuanya. Dan juga ada penjelasan secara ilmiahnya juga, kemudian juga ada asbabun nuzul dan juga ada asbabul wurudnya, begitu. Baik, istilahnya kita kalau belajar dengan ini ibadah ataupun belajar agama, itu ada kata patah harus ada gurunya. Betul banget. Nah, karena mungkin di rumah
karena memang kesibukan jadi nggak sempat kepada sang guru gitu ya, penuntun. Ini cocok sekali untuk dibuat penuntun kita. Betul banget. Oke. Apalagi ini kan musimnya pandemik seperti ini ya Mas, majelis taklim pada dikurangin, pada gitu ya. Social distancing. Social distancing semuanya, dan juga jadwal-jadwalnya yang tadinya bisa seminggu sekali jadi 2 minggu sekali, atau jadi sebulan sekali, bisa jadi seperti itu ya. Ketika kita mempunyai suatu permasalahan, mau nanya itu nanya ke siapa begitu ya, mau ketemu sama ustadz-ustadzahnya juga jauh, kemudian mau tanya di sekitar kita mungkin kita malu atau seperti apa begitu ya. Nah, buku ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan Hadis ini bisa mewakili ya, karena di dalamnya betul-betul banyak sekali panduan-panduan yang bisa kita gunakan sebagai rujukan, sebagai pedoman di dalam tata cara kita beribadah sehari-hari begitu. Oke, baik. Mungkin biasanya bulan suci Ramadan itu kan nanti akan ada yang namanya zakat ya. Nah, betul. Nah, zakat. Mungkin pendengar Radio Maja FM ini punya anggota keluarga, ada yang punya anak 3, kemudian sama suami sama istri. Selain itu ingin mengeluarkan selain zakat fitrah, itu kira-kira untuk zakat yang harta itu seperti apa, itu sudah ada dijelaskan? Ada di sini dibedakan antara zakat, infak dan sedekah ya, beda ya semuanya itu. Apalagi ini kan bulan puasa. Nah, bulan puasa itu di akhir waktu itu ada zakat fitrah ya, dan masing-masing orang itu jumlahnya sudah ada ya, dan itu masing-masing jiwa, masing-masing nyawa itu mempunyai kewajiban yang sama, walaupun itu bayi yang baru lahir perocot. Nah, itu juga wajib di zakat fitrahi. Begitu. Seperti itu ya. Lengkap semuanya, dan juga di sini juga disebutkan bagaimana zakat mal itu seperti apa, berapa nisabnya, itu sudah ada ketentuannya begitu. Di situ sudah dijelaskan di sini ya. Betul banget. Jadi kalau misalkan ini para ibu-ibu, misalkan di rumah saya punya anak 2, terus tapi ini masih kecil, zakat enggak ya? Oh, katanya ada yang wajib, ada yang enggak gitu. Nah, nanti di sini ada panduan tertentu. Iya, ada panduannya. Baik, nanti kita coba akan bahas lebih lengkap lagi bersama Bu Anindya, tapi sebelum itu kita coba ke beberapa pesan dulu. Ya, Anda masih mendengarkan Maja FM di 100,7 Suara Mojokerto. Kita kembali lagi talkshow bersama teman-teman dari PT Kamil Pustaka yang hadir di Maja FM di pagi hari ini, sehingga teman-teman bisa tanya-tanya langsung kepada Bu Anindya nanti seperti apa untuk mendapatkan buku ini, buku ensiklopedia tentang Al-Quran dan juga hadis. Kemudian ingin ditanyakan apakah di buku ini mengenai dengan syariat-syariat Islam, mulai dari beribadah, kehidupan sehari-hari, bisa ditanyakan semuanya Ibu ya. Jadi nanti teman-teman bisa langsung call di 326 100 dan juga WA 0811 314 1007. Sebelum kita lanjutkan, ada WA yang sudah masuk ini kan ya Ibu? Boleh. Ya, silakan Putri. Sebentar untuk mic-nya. Iya. Oke, sudah. Ini sudah ada yang masuk di WhatsApp-nya Maja dari Bu Andin di Sumobito, mau menanyakan apakah ada manfaat langsung yang bisa dirasakan jika memiliki buku tersebut. Terus ada juga dari Bu Nita di Gondang, ada berapa hadis yang tersedia di dalam buku. Terus ini ada yang terakhir dari Pak Ansori, apakah dalam buku tersebut ada ilmu terkait jihad yang benar sesuai Islam? Sudah, terima kasih. Baik, tadi Bu Andin seperti apa pertanyaannya? Apa ada manfaat langsung yang manfaat bisa dirasakan langsung jika sudah memiliki buku tersebut? Oke, mungkin bisa dijawab. Ya, manfaat langsung yang bisa dirasakan ketika kita memiliki buku ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan Hadis ini ya, yang jelas kita akan mendapatkan satu tambahan ilmu, dan ilmu ini berdasarkan kepada Al-Quran dan Hadis, dan kemudian dilengkapi dengan asbabun nuzulnya pula. Kan tidak semua buku itu ada asbabun nuzulnya gitu ya, betul. Dan tidak setiap ayat Al-Quran itu ada asbabun nuzulnya. Nah, ini ada asbabun nuzulnya, kemudian juga dilengkapi dengan asbabul wurud. Asbabul wurud itu adalah faktor-faktor kenapa Rasulullah mensabdakan suatu hadis. Misalkan ketika kita menjalankan ibadah puasa ya, kan ada di dalam Al-Quran itu di surat Al-Baqarah, kemudian di ayat 187 kalau tidak salah ya, di situ dijelaskan. Kemudian nanti ada asbabun nuzulnya kenapa kok kita harus berpuasa. Kemudian juga disebutkan hadisnya. Sekaligus dengan ini ya Bu Dinta ya, ada berapa hadis. Nah, di sini semua
semuanya hadis-hadis yang sahih ya, yang diambil ya. Insya Allah semuanya hadis ada, karena di sini ada Bukhari, ada Muslim, ada Nasai, ada Tirmidzi, semuanya lengkap ada di sini. Tergantung konten atau tema apa yang sedang dibahas begitu ya. Di sini ada. Kemudian juga ketika Rasulullah mensabdakan suatu hadis, ketika ada asbabul wurudnya, maka akan dijelaskan pula di situ, serta akan dilengkapi dengan penjelasan secara ilmiah. Kenapa sih kita itu harus berpuasa? Apa manfaatnya buat kita? Itu akan dijelaskan secara rinci begitu. Dan juga ketika kita membaca buku ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan hadis ini ya, yang mungkin kita sendiri belum mengetahui ilmunya, dan insya Allah ya ketika kita membacanya, oh ternyata ilmunya seperti ini. Bisa sedikit membenahi lah istilahnya, mungkin yang kita tidak tahu gitu ya, bisa diperbaiki sedikit demi sedikit. Oh ternyata ada kekuranganku di sini loh. Jadi bisa segera diperbaiki untuk bisa menjalankan kehidupan kedepannya menjadi lebih baik begitu. Oke. Dan kemudian ini pertanyaan dari Bapak Ansori ya, apakah di sini ada jihadnya? Nah, ada Bapak di sini di buku jilid yang kelima ada membahas masalah jihad. Jihad itu yang seperti apa sih? Apakah yang lari-lari bawa bom itu? Nah, itu apakah bisa dibilang sebagai jihad? Nah, di buku ini ada lengkap ya, di buku jilid yang kelima di bab ke-19 itu membahas masalah jihad. Jihad itu yang seperti apa? Esensinya seperti apa? Hakikatnya juga seperti apa? Insya Allah dibahas lengkap di buku ini. Oke, jadi lengkap banget di sini ya untuk pembahasan. Kalau terkait dengan hadis, nggak usah khawatir, ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan hadis ini hadisnya sahih ya. Hadisnya sahih, tadi sudah dijelaskan ada hadis Tirmidzi, ada Bukhari dan lain sebagainya gitu ya. Nah, tadi kita kembali lagi sebelum nanti seperti apa untuk mendapatkan buku ini. Mungkin kita coba bahas di bulan suci Ramadan ini yang mungkin bisa menjadi referensi bagi para ibu-ibu, bapak-bapak di rumah atau menerapkan kepada putra-putrinya. Apalagi sekarang ini sekolah masih belum full ya. Betul. Apalagi untuk menanamkan suatu akhlak untuk para putra-putri ini dibutuhkan kepada para orang tua. Betul banget. Nah, di bulan suci Ramadan itu kan kita disunahkan untuk membaca Al-Quran ya, untuk bisa kalau bisa sampai Al-Quran itu sampai khatam ya, mulai dari awal sampai dengan 30 juznya itu. Tetapi alangkah baiknya lagi kalau kita juga menambah ilmu pengetahuan kita di sisi yang lain gitu ya. Misalkan kita belum mengetahui bab masalah tentang puasa ini, apa sih bab-bab yang membatalkan puasa itu yang seperti apa. Kemudian ketika kita menjalankan puasa, amalan-amalan apa saja yang bisa menambah pahala kita. Kemudian juga amalan apa juga yang dilarang begitu ya. Kemudian ketika kita menjalankan ibadah puasa atau ketika kita tidak bisa menjalankan ibadah puasa di Ramadan ke depan ini, apa kafarohnya gitu. Misalkan untuk orang yang sudah sangat tua sekali ya, yang tidak mungkin bisa diharapkan kesembuhannya gitu ya, atau untuk orang tua yang sedang pikun. Nah, atau juga untuk wanita yang sedang hamil atau menyusui. Nah, ini kafarohnya seperti apa? Fidyahnya seperti apa? Apakah sama untuk orang yang sudah sangat sakit banget ya gitu, atau dengan ibu yang lagi menyusui, samakah kafarohnya? Nah, di sini ada sudah dijelaskan semuanya ya. Jadi kalau misalkan punya orang tua yang memang sakit gitu ya, memang tidak memungkinkan untuk puasa, di sini sudah dijelaskan seperti apa nanti gantinya gitu ya. Baik, kalau semua sudah dijelaskan Ibu, kira-kira pendengar Radio Maja FM ini penasaran untuk mendapatkan ensiklopedia pengetahuan ini seperti apa sih? Untuk mendapatkan ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan hadis ini caranya sangat mudah. Para pendengar semuanya di rumah saja ya, tidak usah keluar, gak usah cari-cari parkir, kepanasan, kehujanan, atau berebut ke toko buku yang paling gede atau ke mall malah desek-desekan nanti ya, malah bingung semuanya. Karena memang buku ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan hadis ini tidak dijual di toko buku manapun. Itu ya. Jadi kalau mau beli ke toko kok nggak ketemu, memang ini limited edition ya. Iya, betul banget. Malah akan duitnya habis buat beli yang lain nanti.
Nah, untuk mendapatkan buku ini sangat eksklusif ya. Cara mendapatkannya juga sangat eksklusif. Tetapi jangan khawatir, eksklusifnya ini sangat-sangat mudah. Nah, caranya bisa telepon langsung, bisa SMS atau WhatsApp ya. Cukup ketik nama, spasi alamat, spasi tunai atau angsuran, dan dikirimnya di 0813 1767 8786. Mungkin bisa diulang Bu ya, nomornya? Saya ulang ya, bisa telepon, SMS atau WhatsApp ya. Cukup ketik nama, spasi alamat, spasi tunai atau angsuran. Dikirimnya di 0813 1767 8786. 8786 ya. Saya ulangi Bu ya. Boleh. 081 317 167 8786. Nah, gampang sekali. Nggak usah bingung-bingung, tinggal ketik saja, tadi sudah dijelaskan nama, spasi alamat, spasi tunai atau angsuran. Contohnya Fardi, alamat Mojokerto, kemudian spasi tunai. Langsung kirim SMS ataupun WA, yaitu di 081 317 167 8786. Kira-kira kalau tunai ini berapa Bu harganya? Nah, kalau untuk tunai ya, harga dari satu paket ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan hadis ini adalah 3.150.000. 3.150.000 ya. Dan untuk kesempatan kali ini ya, untuk 5 pemesan tunai ada keuntungan yang sangat luar biasa, yaitu mendapatkan cashback senilai 450.000 atau bisa dibilang diskon gitu ya. Jadi tinggal membayar 2.700.000 saja. 2.700.000. 2.700.000. Berarti dapat cashback berapa tadi? 450.000. Wow, 400. Lumayan banget loh, mes setengah yuto jadi wong Jawa. Jadi jangan sampai ketinggalan 5 pemesan tunai. Kalau Anda 5 pemesan tunai pertama, ini akan mendapatkan cashback hingga 450.000. Iya, dan bukan hanya itu ya, akan mendapatkan satu buah bonus lagi, yaitu satu buah Al-Quran terjemah perkata, 2 bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dan bukunya ini sangat luar biasa ya. Bonusnya pun ini tidak dijual di toko buku manapun. Nah, yang biasanya kita lihat di toko buku itu yang beredar kan hanya bahasa Indonesia saja. Nah, ini ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya. Betul-betul membantu. Kalau kita lihat harganya, waduh kok segitu. Kalau teman-teman penasaran, bisa lihat di streaming kita. Itu bukunya gede banget, tebel banget. Betul. Kalau Anda melihat harganya, nggak usah melihat harganya, tapi fungsi dan kegunaannya. Tidak hanya untuk kita diri sendiri sebagai orang dewasa, tapi untuk disalurkan kepada putra-putri kita. Betul banget. Dan saya rasa harga dari buku ini sangat luar biasa terjangkau ya. Karena kalau dilihat dari segi fisiknya ya, Mas lihat sendiri ya, ini hardcover seperti ini, kemudian kertas di dalamnya juga menggunakan kertas matte paper 120 gram ya, bukan HVS ya. HVS yang tertebal itu kan 80 gram. 80 gram. Nah, ini kertasnya menggunakan matte paper 120 gram dan juga DAF. Jadi betul-betul sudah dipikirkan untuk kedepannya seperti apa. Ini bisa tahan sampai dengan 15 tahun ke depan loh. Kertasnya kalau HVS kan paling 5 tahun gitu sudah agak kekuning-kuningan, kecoklatan gitu ya. Nah, kalau ini insya Allah bisa bertahan sampai dengan 15 tahun ke depan. Itu masih kondisinya seperti ini. Dan juga karena ini kertasnya matte paper dan DAF, sehingga ketika kita membacanya walaupun di bawah sinar lampu begitu ya, tidak akan menyilaukan mata. Tidak akan menyilaukan mata. Nah, ini Sobat Maja nggak rugi kalau kita beli ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan hadis ini, karena di situ sudah di dalamnya 2000 lembar. 940 halaman. 2009. Hampir 3000. Hampir 3000. Kalau bacanya sehari nggak akan habis nanti. Jadi nanti kalau ada bab-babnya pengen mau Ramadan, mau buka ini bab puasa yang membatalkan puasa, kemudian pahala-pahalanya apa saja yang didapatkan, di situ bisa dilihat. Betul banget. Dan ini enaknya lagi buku ini kan dicetaknya per tema. Jadi betul-betul membantu kita di dalam mencari suatu permasalahan gitu ya. Walaupun kita tidak mempunyai masalah gitu ya, tetapi
pingin tahu gitu ya gitu. Nah tinggal nyari aja bab tentang apa, misalkan seperti tadi ini bab tentang puasa. Bab puasa itu ada di jilid yang keberapa sih? Tinggal ambil aja, kemudian tinggal lihat di sampul belakangnya. Nah ini sudah ada jilid-jilidnya. Bab 1 bab agama. 1 ada, nah bab 2 tentang apa. Nah ternyata puasa ada di buku jilid yang kedua di bab yang ke-7. Oke, babnya sampai 31 Bu Iya, ya? ada 31 bab. Jadi ini. betul-betul luar biasa, memudahkan kita di dalam mencari suatu tema tertentu. Nah, begitu. ini ada jilid sampai 7 ya, babnya sampai 31, bahkan ada di situ ada yang namanya akhlak, hubungan sosial, masyarakat, hingga dakwah, ilmu pengetahuan, amal dan lain sebagainya. Jadi nggak usah khawatir, Sobat Manja bisa langsung. Sekali lagi kalau pengen pesen nggak usah langsung jauh-jauh, tinggal ketik nama, misalkan Fajri spasi alamat Mojokerto spasi tunai. Nanti bisa dikirim via SMS maupun WA Bu ya. Boleh. Bisa di 081 317 167 8786. Saya ulangi, dicatat ya, 081 317 167 8786. Kalau tadi dijelaskan tunai Bu ya, bisa diangsur nggak? Tapi jangan dijawab dulu. Saya break dulu ke beberapa pesan, sehingga nanti teman-teman yang ingin line interaktif boleh di 326100. Mumpung ini di bulan suci Ramadan yang tinggal beberapa hari, yang ingin menjadikan referensi untuk diri kita sendiri, keluarga, putra-putri di rumah, untuk senantiasa nanti menjalankan ibadah puasa dengan tenang. Kemudian bisa seperti apa sih syariat-syariat ibadah yang kita jalankan, di situ nanti akan ada panduan-panduan tersendiri. Jadi kalau tadi dijelaskan Bu Anindya, secara tunai ya dengan 3.150.000 rupiah, tapi kalau ada 5 pemesan pertama ini akan dapat cashback 450.000. Jadi 2.700.000 dapat ensiklopedi yang tebelnya gede banget, hampir 3.000 lembar loh ya. Ini banyak sekali sudah dijelaskan tadi. 5 pemesan pertama, buruan jangan sampai lupa ya. Jadi sebelum nanti dijelaskan secara angsuran itu seperti apa, sekali lagi ketik saja nama ya, kemudian alamat, kemudian tunai atau angsuran. Ini kirimnya di 081 317 167 8786. Bu, kalau ada yang pesan kira-kira ini nanti kalau pesan tunai ada ongkirnya nggak? Oh iya, betul banget. Ini kan karena dikirimnya dari Surabaya ya Mas, nanti dikirim by kurir, jadi nanti ada sedikit tambahan untuk ongkos kirimnya. Kira-kira berapa Bu? Cuma 20.000 mungkin ya? Nah kalau untuk wilayah Mojokerto mungkin antara 30 sampai 50 ya, tetapi tergantung areal wilayahnya masing-masing, karena kan tidak sama ya, mungkin ada yang di pelosok begitu ya, atau ada yang di kota. Nah itu tergantung dari wilayahnya masing-masing. Dari wilayahnya masing-masing. Jadi nanti biar nggak ribet-ribet, ada kurir yang akan mengantarkan nanti paketannya. Nah, cuman 30 sampai 50.000 tergantung dari wilayah masing-masing gitu ya. Jadi kalau pemesan 5 pemesan pertama 2.700.000 plus 50 2.750.000 lah ya, sudah nyampe rumah. Oke. Nanti kalau ada yang pesan langsung dikonfirmasi Bu ya? Iya betul. Ketika ada masuk ya, sudah telepon atau SMS langsung dikonfirmasi. Kemudian langsung akan bagaimana cara pengirimannya, kemudian pembayarannya dan lain sebagainya akan langsung dikonfirmasi. Oke Bu, nanti tadi kalau sudah dijelaskan secara tunai, ini ada yang bisa diangsur nggak ya? Nah ini luar biasanya lagi ya, ini di dalam buku ensiklopedi pengetahuan Al-Quran dan Hadis ini ya, PT Kamil Pustaka memberikan kemudahan di dalam cara pembayarannya, yaitu boleh dengan cara diangsur. Nah angsurannya berapa? Nah ini angsurannya adalah dari harga 3.150.000 tersebut langsung dibagi 8. Jadi per bulannya adalah 394.000 saja selama 8 bulan flat ya. Kita tidak memberikan DP gede di depan. Nah, jadi dengan 394.000 itu sudah langsung mendapatkan satu paket lengkapnya. Kita kirimnya tidak satu-satu
satu ya tiap bulan, tetapi langsung didapatkannya di awal. Jadi dengan 394.000 itu sudah langsung satu paket lengkap kita kirimkan. Kemudian itu juga sudah termasuk angsuran yang pertama. Jadi berikutnya tinggal 7 kali angsuran 7 lagi. kali angsuran. Jadi intinya misalkan ada yang pesan secara angsuran atau dicicil gitu ya. Jadi bayar pertama langsung dikirimkan. Betul. Oke, tinggal 7 angsuran saja. Iya, betul Oke, banget. baik. Itu berlaku untuk yang 5 pemesan ini secara angsuran nggak ini? Nah, kalau untuk angsurannya ngapunten ya, nggak dapat bonus. Iya. Jadi hanya ini mendapatkan kemudahan dalam cara pembayarannya aja begitu ya. Dan ini flat loh ya. Kapan lagi beli buku bisa flat, kemudian boleh diangsur begitu ya. Kalau kita harus ke toko buku pasti harus beli tunai deh. Dan nggak dapat bonus. Nah, dan itu pun belum tentu ada di toko buku loh. Betul, ini tidak ada. Ini tidak ada sama sekali di toko buku. Daripada capek-capek sudah nyari bulet gak ketemu, wis sekarang ambil aja handphonenya, segera telepon, SMS atau WhatsApp ya. Gampang banget, cuman ketik nama sama alamat lengkap saja, tunai atau angsuran di 0813 1767 8786. Nah, itu ya 394.000. Nah, ini sangat murah ya. Per bulan 394.000 sudah dapat. Murah banget. Manfaatnya nggak untuk kita sendiri. Betul banget. Untuk keluarga, apalagi putra-putri kita ya, untuk menunjang mereka dalam hal keagamaan, memupuk mereka dalam pengetahuan yang biasanya anak itu belajar sholat ini loh, sholatnya gini. Terus nanti kalau berwudu itu gini loh, nah. Apalagi gitu musimnya daring ini ya, anak kan tidak mendapatkan ilmu pengetahuan secara lengkap ya dari sekolahnya. Walaupun sekolah pun kadang-kadang ada bagian-bagian yang tidak diberikan ketika di bangku sekolah. Apalagi daring seperti ini, banyak sekali ilmu pengetahuan yang tidak diberikan kepada anak didiknya, disuruh nyari sendiri, cuman bab-bab tertentu aja. Nah, di buku ini sudah sangat lengkap banget ya, tata cara beribadahnya ya, rukun iman, rukun Islamnya juga lengkap, mulai dari berwudunya, kemudian ketika kita nggak bisa berwudu ya, ketika kita sakit gitu ya, harus berada bed rest di atas tempat tidur, nggak bisa kena air, bagaimana cara wudunya gitu kalau kita mau sholat. Nah, di sini juga ada tata cara tayamumnya secara lengkap begitu ya. Jangan sampai kebingungan, aduh gini tayamum piye carane yo gitu. Nah, mau nanya bingung nggak tahu, nah bisa dilihat di buku ini ya. Atau juga ketika ini tata cara bagaimana sih kalau kita keluar masuk kamar mandi. Nah, itu hal-hal kecil dan remeh ya kayaknya ya, kelihatannya itu karena kehidupan kita sehari-hari. Tetapi ternyata di dalam kehidupan Islam itu ada aturannya, semua ada aturannya. Apalagi yang remeh itu keluar masuk kamar mandi. Kita kalau masuk harus menggunakan kaki kiri dulu, berdoa dulu begitu ya. Dan setelah selesai hajat kita harus keluar itu juga berdoa lagi dan melangkahkan kaki yang kanan dulu. Nah, kenapa harus begini dan begitu? Kenapa harus aturannya seperti itu? Yang kita ketahui bahwa kan di dalam kamar mandi itu kan ada istilahnya itu adalah rumahnya makhluk-makhluk halus yang tidak kelihatan mata gitu, yang tidak kasat mata. Jangan sampai biasanya sih Allah wis kenal mbak aku begitu ya. Gitu ya. Tetapi kita tidak mau kan, walaupun mereka sudah tahu sama kita tidak mau kan aurat kita sampai dilihat sama mereka sampai sedetail seperti itu. Kita nggak lihat tapi mereka bisa lihat begitu. Alangkah malunya begitu ya. Dan juga ketika apalagi itu kalau di toilet umum, kita tidak tahu siapa penunggunya di situ, kita tidak kenal, dan kita keluar masuk bludas-bludus begitu aja wis dianggap biasa begitu. Nah, ketika kita pulang si penunggunya ikut kita. Nah, lo bagaimana itu kalau sudah terjadi hal-hal seperti itu begitu. Baik. Jadi mumpung karena memang mau tahun pelajaran baru ya, Bu ya, kurang beberapa bulan lagi ya. Ini kan biasanya putra-putri yang mau melanjut sekolah ataupun yang mau ke pondok pesantren. Nah, jadi kalau tadi dijelaskan secara angsuran itu nggak dapat yang namanya tadi Al-Quran ya, terjemah. Nah, apalagi kalau punya putra-putri yang mau ke pondok pesantren, ini untuk rujukan dibawa ke pondok pesantren pun bisa. Apalagi nanti ke pondok pesantren ada yang namanya ngaji kilat, terus ngaji untuk hafidz ya. Jadi nanti butuh Al-Quran, bayar tunai saja. Nah,
itu dia. Dan ya. juga ketika kita memasukkan putra-putri kita ke beberapa pondok pesantren yang agak sedikit modern, kan biasanya dituntut bisa untuk bahasa selain bahasa Arab gitu ya, dituntut untuk bisa bahasa Inggris minimal gitu ya. Nah di bonusnya ini sangat luar biasa sekali, lengkap ya bagaimana arti dan terjemahnya per kata loh. Jadi per kata tidak hanya langsung satu ayat begitu ya, tapi kata per katanya itu ada begitu. Luar biasa. Ini cocok ya bagi para orang tua, apalagi putra-putrinya yang mau ke pondok pesantren, nggak usah lama-lama, bisa untuk memberikan anak itu akan memberikan ilmu yang lebih bermanfaat, Bu. Betul banget. Apalagi yang nanti mau ke pondok pesantren, Bapak Ibu saya pengen punya Al-Quran dan juga ingin punya referensi untuk syariat Islam, keagamaan dan lain sebagainya, ensiklopedia ini cocok. Betul. Saya yakin di setiap rumah tangga muslim itu kan mempunyai Al-Quran ya. Betul. Tetapi tidak di setiap rumah tangga muslim memiliki hadis. Apalagi hadis itu kan jumlahnya banyak banget ya. Dan belum tentu juga yang lulusan pondok pesantren mempunyai hadis dan hafal hadis. Nah, di sini sangat luar biasa sekali PT Kamil Pustaka menerbitkan buku ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan hadis ini sudah lengkap. Jadi ketika kita istilahnya tidak ada keraguan-raguan lagi di dalamnya ya, karena memang rujukannya betul-betul di dalam Al-Quran dan hadis. Misalkan ketika kita menjalankan tata cara sholat begitu ya, di sini lengkap mulai dari takbiratul ihram, kemudian ruku, iktidal, sujud sampai dengan salam, itu semuanya lengkap ya. Ada rujukannya, ada hadisnya, ada asbabul wurudnya, ada asbabun nuzulnya, dan juga ada penjelasan secara ilmiah. Nah biasanya kan kita mengetahuinya kalau sholat itu memang tata caranya, rukunnya, gerakannya seperti itu. Tetapi pernahkah kita berpikir ketika kita melakukan sholat itu ternyata manfaatnya sangat luar biasa sekali loh untuk kesehatan tubuh kita. Pernahkah kita menyadarinya begitu ya? Bahkan sampai di barat sendiri pun mereka melakukan gerakan-gerakan seperti apa supaya tubuh kita itu bisa sehat. Nah itu mereka sampai membuat seperti gerakan yoga gitu ya. Nah yoga itu kan istilahnya kalau dilihat itu mereka harus kusuk. Kalau di dalam sholat kusuk ya. Betul. Itu kan mereka harus konsentrasi, istilahnya harus fokus dan konsentrasi dengan gerakan yang perlahan seperti ini seperti itu. Nah gerakan-gerakan yoga itu sebetulnya sudah ada di dalam gerakan sholat, terutama di dalam gerakan ruku dan sujud. Nah itu terjadi peregangan-peregangan otot yang bisa memfungsikan aliran darah ini secara normal begitu. Ketika kita ruku, ketika kita sujud, itu ternyata betul-betul kalau kita melakukannya secara tumakninah ya, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, itu ketika kita selesai sholat banyak sekali manfaatnya di dalam tubuh kita, bisa kita rasakan ya. Nah ketika kita duduk seperti ini, ada aliran darah yang tidak bisa nyampe ke otak ya. Nah, ketika kita posisi sujud, posisi kepala dengan posisi jantung itu lebih tinggi posisi jantung, sehingga aliran darah bisa turun ke kepala dengan sangat sempurna. Dan itu menyebabkan kita bisa berpikir secara positif, bisa fresh begitu ya. Dan itu sangat luar biasa sekali. Itu manfaat yang baru sedikit yang kita ketahui, tapi ternyata ketika kita membaca buku ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan hadis ini ya, yang dilengkapi dengan penjelasan secara ilmiah, kita jadi tahu bahwa oh ini bisa manfaatnya untuk terapi nyeri sendi, bisa untuk terapi kelenjar. Tapi bagaimana kok bisa ya? Nah balik lagi sholatnya yang seperti apa. Jadi intinya di dalam sholat itu tidak hanya untuk beribadah, tapi di situ sudah dijelaskan ya hadis-hadisnya. Pergerakan sujud itu untuk aliran darah seperti apa sih, ada untuk kesehatan sebenarnya. Betul banget. Dan untuk orang hamil pun ini kalau kita melakukan ruku dan sujud secara tumakninah ya, insya Allah akan melancarkan persalinan kita. Kalau zaman dahulu kan orang tua selalu bilang, ayo kalau sudah hamil tua gitu kita disuruh melantai, ngepel maksudnya ya. Biar cepet, biar nanti bisa lancar gitu ya ketika melahirkan. Nah itu bisa kita dapatkan ketika kita sholat loh. Ternyata dengan ruku dan sujud yang tumakninah, insya Allah hasilnya akan luar biasa sekali bagi ibu yang sedang hamil. Gitu. Ibu tidak terasa memang waktu terus berjalan ya. Ini mungkin bisa diperjelas kembali
untuk yang ingin mendapatkan ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan hadis ini secara angsurannya seperti apa, tunainya seperti apa? Iya, betul banget. Dari harga buku ini sangat luar biasa ya, insya Allah terjangkau ya. Satu paketnya terdiri dari 7 jilid, harganya hanya 3.150.000. Dan untuk kesempatan hari ini, untuk 5 orang pemesan tunai saat ini akan mendapatkan cashback senilai 450.000. Sehingga tinggal membayar 2.700.000 saja. Dan akan mendapatkan 1 buah bonus Al-Quran terjemah perkata 2 bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dan untuk panjenengan semua yang menginginkan buku ini hadir secara angsuran juga boleh. Per bulan hanya 394.000 saja selama 8 bulan. Dan caranya cukup mudah, cukup ketik nama, alamat, kemudian tunai atau angsuran, dan dikirimnya di 0813 17678786. Nah, itu ya. Gampang banget, dan nomornya juga gampang cara ya? dapatnya juga gampang. Begitu. Kalau yang pengen mendapatkan bonus yaitu Al-Quran terjemahan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, langsung tunai saja. Nah, kok 3 juta? Tidak, hanya 2.700.000. Nah, nanti ongkirnya gimana? Ongkirnya nanti tergantung, ada yang 30.000, 35.000 karena memang melihat lokasi yang dikirim. Iya, jadi gitu ya. Jadi yang 2.700.000 dapat ensiklopedia jilid 7 ya, babnya sampai 31 bermacam-macam. Terus kemudian dapat bonus Al-Quran terjemahan untuk yang secara cash atau tunai. Untuk yang secara angsuran bisa nggak sampai 400.000. Betul banget, hanya 394.000. Dan itu kalau kita breakdown ya Mas, sehari itu kita cuma nyisihin uang bakso kita, uang jajan kita cuma 13.000 aja loh. Nah, uang rokok kita gitu ya, uang sekarang rokok sak cepet loh ya, oleh 13.000 begitu ya. Betul. Jadi bisa disisihkan 13.000 sehari ya, dari uang belanja, uang jajan, uang bakso, uang cireng, uang apa aja deh itu ya, untuk bisa menghadirkan buku ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan hadis ini. Nah, begitu. itu Sobat Maja, karena ini tidak ada di toko manapun, hanya di PT Kamil Pustaka. Nah, bisa langsung telepon, SMS maupun WA. Sekali lagi catat nomornya ya. Nanti kalau formatnya keliru gimana? Tadi formatnya nggak usah tanya saja, saya dari ini mau tanya mendapatkan buku ini seperti apa. Boleh, silakan. Nah, yang penting nomornya nggak salah gitu. Nomornya sekali lagi ya, 081 317 167 8786. Saya ulangi, 081 317 167 8786. Kalau nggak atau takut salah formatnya, telepon atau tanya SMS WA boleh. Boleh. Nah, silakan. Bu, maaf formatnya saya nggak tahu, nggak mudeng. Iya. Pengen mendapatkan ini secara angsuran tunai, tanya langsung saja, nanti akan dipandu. Betul. Nah, oke, mungkin ada pesan dan juga pesan kepada pendengar Radio Maja FM, Bu, di sesi terakhir ini. Iya, untuk seluruh pendengar Maja FM ya, manfaatkan kesempatan kali ini untuk bisa menghadirkan buku ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan hadis ini ya, untuk sebagai bahan rujukan, bahan pedoman, dan juga sebagai bahan melakukan ini ya, pas istilahnya panduan cara untuk beribadah kita sehari-hari, bukan hanya untuk dalam panduan beribadah, tetapi juga bagaimana kehidupan kita sehari-hari di dalam rumah tangga. Karena ini juga pembahasan masalah pernikahan juga sangat lengkap di sini. Pembahasan masalah harta kekayaan, semuanya ada. Bagaimana hijrah itu, kemudian bagaimana bertetangga yang baik, bagaimana berniaga dan berdagang, serta pertanian, berapa nisofnya, berapa jumlahnya, semuanya lengkap dibahas di buku ini ya. Ketika kita melakukan segala sesuatu ya, itu kan kita harus tahu ilmunya ya Mas. Bahkan ketika kita bikin mie instan aja loh, namanya instan ya, tapi tidak harus langsung dimakan. Ada harus caranya dulu, harus dimasukkan bumbunya. Nah, betul dulu banget. Nah, apalagi di dalam melakukan ibadah ya, harus mempunyai panduan, harus mempunyai rujukan yang jelas. Tidak abal-abal ya. Betul banget, di sini dimudahkan dengan Google. Tapi kita di dalam Google sendiri tidak tahu itu sumbernya dari mana, begitu ya. Hadisnya apa?
apa, jelas enggak, sahih enggak. Nah, di buku ini sudah tidak diragukan lagi keabsahannya ya, sudah disahkan oleh Kementerian Agama sehingga buku ini betul-betul bisa dipakai sebagai bahan rujukan. Jadi manfaatkan kesempatan kali ini untuk bisa segera mendapatkan buku ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan Hadis, dan caranya cukup mudah, hanya tinggal ketik nama, spasi alamat, spasi tunai atau angsuran, dikirimnya di 0813 1767 8786. Oke, baik. Terima kasih Ibu, kebersamaannya tidak terasa kita sudah di penghujung acara ya Bu ya. Mungkin nanti insya Allah kapan-kapan bisa ketemu lagi Bu ya. Boleh, insya Allah. Insya Allah kapan-kapan bisa ketemu lagi. Barangkali teman-teman pendengar Radio Maja FM yang masih belum mudeng atau pengen seperti apa, nanti pengen ada yang mau ke sini terus tanya-tanya langsung juga boleh nanti kalau kita ketemu lagi ya. Silakan, oke, baik. Terima kasih untuk bersamanya Ibu. Sama-sama. Sehat selalu. Amin, insya Allah. Baik, saya juga harus pamit undur diri. Sahabat Maja, terima kasih bersamanya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.